ittihadi ya ittihadi. Sasak Indonesia ilal amam sir la tubali. Lakil fidaya ittihadi. Ini menunjukkan nasionalisme pendiri NWDI dan NBDI dan seluruh jamaahnya untuk menguatkan ke NKRI-an. Kemudian yang selanjutnya permasalahan akidah Wahabiyah. Ya, paham Wahabi. Nah, paham Wahabi ini mempunyai pokok-pokok ajaran. Ada kurang lebih 8 pokok ajaran Wahabi. Semua pokok ajaran Wahabi itu menjelaskan tentang ketauhidan, ya, tentang masalah tauhid yang intinya menjelaskan orang yang menyeleweng dari tauhid menurut versi mereka itu adalah tidak syirik dan kafir. Keluar, kalau sudah syirik dan kafir berarti keluar dari ajaran Islam. Nah, ini yang membuat gerah kadang-kadang ulama-ulama yang lebih dahulu atau yang menjadi guru daripada pendiri mazhab paham Wahabi itu sendiri. Jadi kita ketahui bahwa Wahabi itu adalah kelompok minoritas Islam. Nah, kita katakan kelompok minoritas Islam karena memang dia bersyahadat dan memang tidak, kalau dihitung jari tidak terlalu banyak di muka bumi ini, ya. Jadi buktinya ya kalau misalnya kumpul itu yang mayoritas adalah non Wahabi lebih banyak, ya. Tidak pernah kita temukan orang Wahabi ngaji rame-rame, ya. Ya, di Saudi Arabia bandingkan dengan negara lain juga masih minoritas juga, ya. Makanya di sini dikatakan Wahabi adalah kelompok minoritas Islam yang ajaran tauhid dan manhaj metode dakwahnya bertentangan dan berseberangan dengan pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini ketegasan dari Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Kemudian paham Wahabi adalah paham ketauhidan dan ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian paham takfiri dan tabdi'i yang diusung Wahabi menjadikannya neo-khawarij dan dalam akidah cenderung mutajasim. Ya, mutajasim dia tidak mau mentakwil, jadi mendatangkan nas dan menerjemahkan nas sesuai dengan zahirun nas saja. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa Jamaah Wahabi ini adalah kelompok minoritas Islam yang ajaran tauhidnya dan manhajnya bertentangan, berseberangan dengan jumhurul ulama? Karena banyak dari antara pandangan-pandangan ulama yang menjelaskan tentang keberadaan, pemikiran, mazhab, kelompok Wahabi ini. Bahkan ulama yang ada pada masa Muhammad bin Abdul Wahab, ya, termasuk diantaranya adalah Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi salah satu guru dari Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Ilahiyah, beliau memberikan nasihat, ya, mengecam Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai-sampai beliau mengatakan, wala sabila laka ila takfiri sawadil a'zami minal muslimin wa anta syadzun 'anis sawadil a'zam. Fa nisbatul kufri ila man sazza 'anis sawadil a'zam aqrabu li'annahu ittaba'a sabila ghairi sabilil mu'minin. Nah, ini penegasan, ya, dari guru Imam Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi. Bahkan Imam Ibnu Abidin, ulama Hanafi, di dalam kitab Raddul Muhtar mengatakan kama waqa'a fi zamanina bi ittiba'i Abdul Wahab, langsung menyebutkan Abdul Wahab, alladzina kharaju min Najdin wa taghallabu 'alal haramain wa kanu yantahiluna mazhab al-Hanabilah lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimun wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun. Nah, jadi inilah dengan jelas dan tegas disampaikan oleh para ulama termasuk Ibnu Abidin di dalam kitab Raddul Muhtar. Syekh Ahmad Sawi, pengarang Hasiyah Sawi Alal Jalan juga mengatakan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan ini adalah kelompok-kelompok yang dianggap sebagai khawarij, ya. Khawarij. Kalau ulama sekarang mengatakan khawarijul asri, ya. Begitu juga yang disampaikan oleh Syekh Zaidi Dahlan di dalam kitabnya Fitnatul Wahabiyah. Kemudian Syekh Hasan bin Ali As-Saggab dalam kitabnya As-Salafiyah Wahabiyah juga mengatakan seperti itu. Kemudian Syekh Ibrahim bin Utsman As-Samanudi, guru besar di Universitas Al-Azhar, dalam kitabnya Sa'adatud Dairain fi Radd 'alal Firqain Al-Wahabiyah wa Muqallidih Al-Zahiriyah. Jadi beliau mengatakan aslul Wahabiyah qaumun min jahalatil Arab.
yansabuna ila ra'isihim Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi al-mubtadi al-khariji ad-dall al-mudil wa innama nasabu ilaihi li'annahum tabi'uhu ala aqaidil batilah asyani'ah wa af'ali asayah al-faziyah. Dan yang paling akurat adalah dari penegasan Bapak Maulana Syekh Al-Maghfurullah rahmatullah alaih memberikan peringatan kepada seluruh jamaah Nahdlatul Watan dan murid-murid beliau. Nah, ini yang ditegaskan di dalam mulahadhat hizib beliau untuk menjiwai dan banyak membaca serta mengkaji kitab-kitab yang mengkritisi ajaran Wahabi. Bahkan Maulana Syekh mengatakan penting dimiliki dan dijiwai di antara kitab yang sangat perlu untuk dibaca, di antaranya Gauthul Ibad bi Bayanir Rasyad oleh katanya setiap muslim yang sayang pada imannya, yaitu karangan Al-Alamah Al-Ghuyur Mustafa Abu Saib Al-Hamam, Al-Barahin As-Sati'ah fi Raddi Ba'dul Bid'ah As-Sai'ah, Furqanul Quran Baina Sifatil Khaliq wal Aqwan. Ini di antara kitab-kitab yang Al-Maghfurullah rahmatullah alaih menyebutnya di dalam mulahadhah hizib. Demikianlah di antara 3 permasalahan yang sangat signifikan untuk kita kaji bersama, dan kami berharap kepada seluruh masyayikh untuk memberikan catatan-catatan, tanggapan-tanggapan, dan solusi hukum, sehingga nanti kita akan mendapatkan satu hasil keputusan jama'i di antara kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Silakan, tolong ke panitia disiapkan mic-nya untuk masyayikh yang pertama dari Tuan Guru Syekh Muhsan Yunus. Terus yang kedua, untuk menghadapi Wahabi, karena di sini ada beberapa pakar kita yang sangat memahami juga tentang akidah-akidah. Saya lihat Dr. Aziz, Dr. Solah, mungkin karena di radio kita, karena radio mereka itu sangat luar biasa. Dan juga bilang fikih. Saya sering mendengarkan sesuatu yang tidak sama sekali dengan kita. Contoh yang terfikih di konsultasi syariah itu, dia mengatakan bahwa tidak ada qada kalau orang meninggalkan sholat. Ini maksud kita itu di radio kita, di paham Wahabi itu. Karena mereka itu juga tidak percaya tentang yang kita wasilah. Tidak percaya kepada istighatsah. Dan tadi juga saya ikuti bahwa mereka itu tidak percaya dengan ilmu laduni. Dan mereka ilmu syaitan. Nah, maksud saya, nanti di kita itu pengisian radio itu supaya paham masyarakat kita, karena masyarakat itu sudah termakan, tapi bagaimana kita itu mengembalikan pemahaman itu. Saya sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui berbagai media yang kita miliki, ini salah satu catatan untuk masalah Wahabi. Mungkin yang lebih penting kita paparkan di sini dalam bayanat ini adalah tentang sifat-sifat atau ajaran pokok yang lebih spesifik Wahabi ini dan faktual, yang lebih spesifik dan faktual sehingga cepat dicerna oleh masyarakat tanpa istirahat. Ya, saya sambung lagi bahwa yang permasalahan yang kedua adalah masalah Wahabi. Pokok-pokok ajaran Wahabi ya ini bagus juga, cuman pokok-pokok yang tertera di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap peserta halaqah alim ulama dan tuan guru yang hadir secara offline maupun secara online.
Saya sangat bergembira pada kesempatan sore hari ini dapat bergabung dalam acara Halaqah Alim Ulama dalam rangka para muktamar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang pertama. Saya mengucapkan tahniah, semoga acara muktamar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang pertama dan seluruh rangkaiannya berjalan dengan lancar. Terkait dengan halaqah pada kesempatan hari ini, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang perlu kita sadari bersama bahwa saat ini kita sedang hidup di era yang disebut dengan era disrupsi. Terjadi perubahan yang cukup radikal di berbagai sektor kehidupan akibat semakin majunya teknologi informasi. Kita hidup di era Internet of Things, segala sesuatu terhubung dengan internet yang memudahkan kita untuk melakukan komunikasi melalui perangkat gadget dan lain sebagainya. Dan ini membuat perubahan yang sangat mendasar dalam seluruh sektor kehidupan kita. Banyak pabrik-pabrik besar gulung tikar karena dilibas oleh teknologi digital internet. Begitu juga dalam sektor perekonomian, ya, sektor transportasi. Dulu di Jakarta kita banyak menemukan ojek-ojek pengkolan, lalu kemudian taksi dengan berbagai macam merek, terlibas oleh teknologi digital. Tidak terkecuali dalam kehidupan keagamaan. Jadi era disrupsi itu melanda seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali kehidupan keagamaan, yang membuat segala sesuatunya menjadi tidak menentu. Dan akan banyak sekali perubahan-perubahan yang menuntut respon dari para alim ulama dan tuan guru. Maka nanti akan banyak muncul yang disebut dengan al-mustajadat atau an-nawazil. Saya kira salah satu agenda penting dalam halaqah pada hari ini adalah bagaimana merespon isu-isu yang berkembang terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Nah, kalau kita tidak memahami perubahan ini, tidak memahami perubahan yang terjadi sekarang ini, maka fatwa-fatwa atau pandangan-pandangan keagamaan kita itu akan ditinggalkan orang. Dan ini yang sekarang perlu kita antisipasi adalah bagaimana masyarakat kita dalam kehidupan keagamaan itu sangat bergantung pada internet. Mereka mendapatkan informasi-informasi, pandangan-pandangan keagamaan melalui internet. Sehingga terjadi pergeseran. Pergeseran dalam kehidupan keagamaan kita itu ditandai misalnya kalau dulu, terutama di masyarakat perkotaan, orang mencari rujukan dalam masalah-masalah keagamaan itu pada alim ulama, tuan guru, yang jejak rekamnya jelas. Dia belajar di Mekah, dia belajar di Mesir, dia belajar di pesantren ini, itu, dan lain sebagainya. Kesalehannya dalam kehidupan sehari-hari itu juga menjadi pertimbangan. Tetapi sekarang, anak-anak milenial kita, yang kesehariannya itu bergaul dengan gadget sampai 6-7 jam, bahkan lebih, yang sudah masuk pada tingkat kecanduan, ketergantungan. Mereka sangat bergantung pada media sosial atau informasi-informasi yang tersedia di internet untuk mendapatkan informasi dan pandangan keagamaan. Disinilah terjadi disrupsi dalam kehidupan keagamaan. Yang mereka ikuti, yang mereka jadikan panutan dan teladan itu adalah siapa yang paling banyak followersnya. Atau tontonan-tontonan yang paling banyak viewersnya. Tidak lagi tokoh-tokoh alim ulama yang dikenal kesalehannya, jejak rekam keilmuannya, tidak lagi itu. Tapi siapa yang paling menarik tampilannya. Siapa yang paling banyak followersnya. Nah, disitulah pergeseran mulai terjadi. Maka, kalau sekarang ini kita melihat ada gejala intoleransi, pandangan-pandangan ekstrim, karena mereka mendapatkan informasi keagamaan yang parsial, yang instan. Nah, ini juga harus kita antisipasi persoalan ini. Persoalan disrupsi yang terjadi di dalam kehidupan keagamaan kita. Maraknya pandangan intoleransi, ekstremisme, itu lahir dari gaya hidup yang sangat bergantung pada internet, terutama untuk mendapatkan informasi keagamaan atau pandangan keagamaan. Maka para alim ulama, tuan guru harus bisa mengisi ruang publik kita, media sosial, dengan pandangan-pandangan keagamaan yang diajarkan oleh para guru-guru dan ulama-ulama kita terdahulu, alaman ahli sunnah wal jamaah.
Kita harus bisa mengisi ruang publik itu. Karena yang menentukan itu adalah siapa yang paling bisa mengisi ruang publik. Jadi kebenaran itu ditentukan tidak lagi oleh kealiman atau ketokohan seseorang, tidak. Kebenaran itu sekarang ditentukan oleh siapa yang paling menguasai ruang publik. Maka mari kita banjiri, mari kita isi ruang publik, terutama media sosial, dengan dakwah-dakwah keagamaan yang moderat, sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hal pertama yang ingin saya coba sampaikan dan mengingatkan kita semua ya, bahwa kita sedang berhadapan dengan era perubahan di berbagai sektor kehidupan akibat ketergantungan anak-anak milenial sekarang ini dengan internet, karena kita sedang berada di era Internet of Things ya. Dan disrupsi dalam kehidupan keagamaan ini dampaknya akan sangat luar biasa. Berbeda dengan disrupsi di bidang ekonomi yang mungkin tergilas hanya 1-2 perusahaan besar ya. Tapi disrupsi dalam kehidupan keagamaan itu dampaknya bisa kemana-mana. Orang bisa saling membunuh, orang bisa saling menghujat, orang bisa memecah belah dengan isu-isu keagamaan. Oleh karena itu jangan biarkan ruang publik, media sosial kita itu diisi oleh propaganda yang bisa memecah belah persatuan kita, yang bisa mengancam kehidupan keagamaan kita melalui pandangan-pandangan yang ekstrim, terutama fatwa-fatwa keagamaan. Sekarang bandingkan saja. Di bulan Desember misalnya, silakan browsing. Baik itu yang berbahasa Arab maupun Indonesia. Ketika orang mencari fatwa tentang hukum perayaan Natal atau Selamat Tahun Baru, yang muncul milik siapa? Yang muncul adalah milik kelompok sana. Sehingga itulah nanti yang akan mendominasi, karena itu yang dianggap sebagai kebenaran. Jangan salahkan karena kita tidak mengisi ruang publik itu. Itu pernah dilakukan survei oleh Global Index of Fatwa ya. Itu di Darul Ifta Mesir. Mereka punya operation room untuk memantau fatwa-fatwa keagamaan yang ada di internet. Kemudian di Al-Azhar itu ada namanya Marsad Al-Azhar. Itu juga yang memantau pergerakan fatwa terutama oleh kelompok-kelompok ekstrim. Kita masih tertinggal. Coba saja browsing fatwa keagamaan terutama bahasa Arab. Yang muncul adalah milik-milik mereka. Ya, yang misalnya Darul Ifta Mesir atau mana Jordan itu ada paling bawah itu, agak sulit munculnya itu. Ya. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama ya. Kemudian yang kedua, saya tidak ingin masuk ke persoalan yang lebih detail terkait dengan tema-tema dalam halaqah alim ulama pada kesempatan hari ini ya, karena saya lihat tema-temanya itu sangat menarik dan ditunggu oleh umat penjelasannya. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, tanggung jawab kita semua. Majelis kita ini adalah majma' fiqh yang bersifat jama'i. Kita sedang melakukan ijtihad jama'i yang kita harapkan tentu hasilnya lebih baik daripada ijtihad yang bersifat fardi, ya, yang bersifat individual. Ya. Oleh karena itu saya kira penting bagi kita semua untuk memahami apa yang sering disebut dengan sina'atul fatwa. Ya. Bagaimana proses melahirkan fatwa, terutama terkait dengan persoalan-persoalan atau isu-isu aktual, persoalan kontemporer. Ya. Nah, di sini penting kita memahami, saya kira Tuan Guru Said, Tuan Guru Salim ya, bisa memberikan penjelasan bagaimana marahil sina'atil fatwa, terutama untuk persoalan-persoalan yang bersifat an-nawazil. Jadi fiqhun nawazil. Mulai bagaimana kita melakukan taswir masalah. Ya. Karena salah-salah kita menggambarkan tentang kondisi yang sesungguhnya itu bisa salah fatwa. Saya sampai sekarang itu belum memahami betul kerja cryptocurrency itu. Agak sulit bagi saya, orang yang kelahiran tahun berapa, 70-an ini, memahami gaya hidup anak-anak sekarang ini. Ya. Itu kita harus paham betul gitu ya. Di sini taswirul masalah itu menjadi penting. Salah kita memberikan gambaran tentang prosesnya, fiqhul waqi'nya, ya, kita salah menerka, salah menganalisis, salah melihat, salah ya, waqi' yang sedang terjadi, maka nanti fatwa kita bisa diketawakan orang. Fatwa kita bisa ditinggalkan dan diketawakin orang gitu ya, kalau kita tidak memahami betul masalahnya. Nah, di sini saya kira kita perlu terlibat langsung. Saya tidak yakin Tuan Guru Said ini apakah punya Bitcoin atau kripto begitu ya. Ada akunnya misalnya. Saya tidak yakin. Itu harus mencoba itu ya. Jadi harus terjun langsung ya, atau bisa melalui
ya penjelasan para ahli. Ya, ada wasithahnya di situ yang bisa memberikan. Saya tidak tahu ya pada kesempatan halaqah ini apakah ada para pakar atau ahli yang didatangkan untuk menjelaskan persoalan-persoalan itu secara detail ya. Karena terus terang bagi saya sendiri agak sulit memahaminya. Apalagi memasuki dunia tersebut ya. Maka di sini penting penjelasan para pakar, para ahli di bidang itu ya. Kalau kita tidak langsung menerjuni bidang tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah tentu bagaimana kita melakukan takyifnya ya. Setelah itu kita lihat apakah ini masuk dalam bidang ibadat atau muamalat. Kalau muamalat itu akadnya jenis yang seperti apa? Apakah itu yang musammat atau ghairu musammat ya? Sehingga dia masuk dalam kategori fiqhun nawazil atau mustajaddat. Salah-salah menempatkan itu juga fatwa kita bisa keliru. Bisa ditinggalkan orang, bisa diketawain orang. Nah, lalu kemudian ya baru setelah itu kita cari dalil-dalilnya atau at-tadlil ya. Atau bayanul hukam. Tentu banyak pertimbangan yang harus kita lihat sebelum kita memberikan penjelasan pandangan keagamaan ya, terkait dengan persoalan-persoalan atau isu-isu kontemporer. Kalau kita tidak memahami betul al-waqi' al-mu'ash ya, lalu kemudian kita salah memberikan gambaran, apalagi dalam mendatangkan dalil, nah ini karena tidak semua masalah mustajadat itu bisa diilhaq ya dengan persoalan-persoalan yang dulu terjadi gitu yang ada dalam kitab-kitab itu. Nah, di sini perlu kearifan kita. Perlu kecerdasan ya dalam membaca realitas lalu menangkap pesan-pesan yang ada di balik maqasidus syariah. Ini saya kira kemampuan yang tidak banyak dimiliki orang ya. Bisa memahami realitas dengan baik, fiqhul waqi', sekaligus bisa menangkap maqasidus syara' dengan baik. Kalau itu bisa kita miliki, insya Allah fatwa-fatwa kita itu akan selalu aktual ya, dan akan bisa membimbing masyarakat kita di tengah arus perubahan yang begitu sangat deras ini. Ya, saya yakin dengan bimbingan para tuan guru yang senior dan yang muda-muda yang berwawasan global, insya Allah bisa membimbing umat atau jamaah kita ya di Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ke arah yang lebih mencerahkan. Jangan sampai kita hidup di era digital, era disrupsi sekarang ini, tetapi dengan pandangan-pandangan di masa lalu ya. Sebab kita tahu pandangan keagamaan itu kan harus berubah ya sesuai dengan perubahan ruang, waktu, kebiasaan dan kondisi masyarakat ya. Al-fatwa tataghayyar bi taghayyuriz zaman wal makan wal ahwal wal awaid. Oleh karena itu kita harus memahami tahapan-tahapan dan kita harus melalui tahapan-tahapan dalam proses pembuatan fatwa, terutama menyikapi isu-isu aktual atau persoalan-persoalan kontemporer. Saya kira ini dua hal yang saya bisa sharing dalam kesempatan ini. Mohon maaf tidak bisa terlalu dalam masuk kepada persoalan-persoalan yang dibahas pada kesempatan hari ini, karena memang saya bukan ahlinya. Saya yakin di sini banyak alim ulama, tuan guru yang ahli di bidang itu, dan saya yakin mudah-mudahan dengan proses ijtihad jama'i yang bersifat kolektif ini, yang dilakukan oleh para alim ulama dan tuan guru yang bergabung dalam Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, mudah-mudahan bisa memberikan pandangan keagamaan yang mencerahkan bagi masyarakat kita, sehingga mereka tidak kehilangan obor. Jangan sampai umat kita, jangan sampai jamaah kita ini kehilangan obor yang sudah dinyalakan oleh para pendahulu kita. Kita harus bisa menjaga pipa keilmuan yang telah dirintis dan dibangun oleh para pendahulu kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.